Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapat tentang proposal penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatika Leli Fadilah dengan NIM 251401606 dari Prodi Sastra Indonesia, dan materi ini berada di mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja mulai ke penjelasannya. Yang pertama ada pengertian proposal penelitian. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan proposal penelitian itu? Jadi, proposal penelitian merupakan tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan usulan atau rancangan awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian juga merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya. Jadi, proposal juga bisa disebut dengan rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Ketika kita membuat rencana kegiatan itu harus dituliskan secara baik dan benar, agar pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik, dengan cara kita membuat proposal penelitian. Selanjutnya ada kriteria dari proposal penelitian. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, memuat konsep dan teori. Yang ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Yang keempat ada rasional, dan yang kelima ada objektif. Baik, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu bersifat kritis dan analitis. Apa ya yang dimaksud dengan itu? Jadi, maksud dari kriteria yang pertama itu, proposal harus mengandung analisis mendalam terhadap masalah, data, dan argumen, serta mengevaluasi secara objektif semua aspek penelitian dengan cara yang logis dan sistematis, serta bebas dari bias pribadi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari bias pribadi itu, bias pribadi atau bias melayani diri sendiri. Jadi kita tidak boleh mengaitkan proposal itu dengan kepentingan diri kita sendiri. Harus dikaitkan dengan kepentingan bersama. Berikutnya, kriteria yang kedua yaitu memuat konsep dan teori. Jadi maksudnya adalah dalam proposal penelitian ada landasan yang kuat dan sistematis berupa konsep dan teori yang dipilih dari bidang ilmu terkait untuk menjelaskan, menghubungkan, dan mengarahkan asumsi mengenai variabel yang akan diteliti. Berikutnya, kriteria yang ketiga yaitu menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Maksudnya, proposal penelitian harus menggunakan istilah yang tepat dan definisi yang seragam. Penulis harus menjelaskan konsep-konsep kunci secara jelas, konsisten, dan tidak ambigu sepanjang pembuatan proposal. Selanjutnya ada rasional. Apa sih yang dimaksud rasional itu? Maksudnya adalah proposal dalam rasional itu faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi dan membenarkan bahwa suatu proposal, misalnya proposal proyek, penelitian, atau bisnis, logis, beralasan, dan layak untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir ada objektif. Jadi, objektif ini dimaksud dengan data-data yang kita ambil harus merupakan data yang nyata adanya, bukan dari opini atau perasaan pribadi. Berikutnya, ada sistematika dalam proposal. Yang pertama, harus membuat judul penelitian. Yang kedua, harus membuat pendahuluan. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Dan yang keempat, ada metodologi. Apa sih yang dimaksud metodologi itu? Metodologi adalah kajian tentang metode ilmiah secara sistematis, termasuk studi terhadap prinsip, aturan, dan landasan filosofis yang mendasari pemilihan dan penerapan metode dalam penelitian. Contoh metodologi dalam proposal penelitian, saya sebutkan salah satu aja ya. Salah satunya itu ada fenomenologi, yaitu metodologi yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup dan persepsi subjek penelitian.
Next, ada fungsi dalam proposal penelitian. Yang pertama, mendapat persetujuan. Jadi, fungsi paling mendasar itu adalah untuk memperoleh izin dan persetujuan dari pihak instansi agar dapat melaksanakan penelitiannya tanpa hambatan. Yang kedua, ada memberikan gambaran. Maksudnya adalah proposal berfungsi untuk menyampaikan maksud dan inti dari rencana penelitian yang akan dilakukan secara jelas, termasuk manfaat dan dampak potensialnya. Berikutnya ada menjelaskan rencana penelitian. Jadi, proposal itu dapat menjelaskan secara sistematis dan rinci mengenai tahapan atau alur penelitian, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, hingga metodologi yang akan dilakukan dalam penelitian itu. Selanjutnya ada saran kebutuhan penelitian. Jadi, proposal berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti pendanaan, peralatan, bahan, dan bantuan lainnya. Baik, yang terakhir ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian primer. Penelitian primer mengacu pada pengumpulan data secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan metode melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik seperti wawancara tatap muka, survei atau pengisian kuesioner, observasi langsung, eksperimen, atau diskusi grup terfokus atau FGD. Selanjutnya, ada penelitian sekunder. Penelitian sekunder melibatkan penggunaan data atau informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk keperluan penelitiannya. Biasanya, sumber datanya dapat ditemukan dari berbagai sumber yang sudah ada. Contohnya bisa dari buku, jurnal, artikel, dokumen, laporan, arsip, situs web, publikasi pemerintah, misalnya data sensus BPS atau data bank dan penelitian organisasi lain. Baik, terima kasih sudah mendengarkan materi yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.